Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu ya untuk semuanya. Kembali lagi di channel Investor 87, channel yang membahas tentang dunia seputar saham. Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya untuk teman-teman yang selalu mendukung terus channel ini. Kemudian untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini ya. Semoga pertemuan ini menjadi langkah awal kita bersama untuk lebih sukses. Amin. Oke, tidak perlu panjang lebar, mari kita ke pembahasan pertama. Oke, hari ini tanggal 28 Juni 2020 ya. Tak terasa 2 hari lagi kita akan berada di penghujung bulan Juni ya. Itu artinya di bulan Juli nanti ya akan segera update laporan semester awal ya, dan diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester awal akan minus ya. Itu artinya akan menjadi sebuah katalis negatif untuk market indeks Indonesia. Oke, intermezzonya sampai di sini saja ya, jangan lama-lama. Kita kembali ke pembahasan utama. Seperti biasa, kita awali dengan melihat bagaimana kondisi atau gambaran market indeks global pada penutupan hari Jumat ya. Teman-teman bisa melihat pada area bagian atas ini ya. Ini adalah kondisi atau gambaran market indeks global pada penutupan akhir pekan ini ya. Pada penutupan akhir pekan ini, market terlihat dengan warna hijau yang cukup mendominasi ya. Kemudian bagaimana dengan IHSG? Oke, IHSG yang pada hari sebelumnya ya, atau pada hari Kamisnya sempat terparkir di zona merah dengan turun cukup dalam dengan minus 1,37%. Pada hari Jumat, IHSG dibuka langsung ngacir ke zona hijau ya, dan berhasil mempertahankannya sampai pada penutupan dan close di harga 4.904 atau naik tipis 0,15%. Kemudian investor asing masih terlihat kembali melakukan distribusi ya, dengan total jual bersih di market reguler sebesar kurang lebih minus 674 miliar. Wow, besar sekali ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan IHSG dari chart candle-nya. Oke, IHSG pada penutupan akhir pekan ini close di tengah-tengah antara resisten kuat psikologisnya di harga 5.000 dan support kuatnya di harga 4.809. Namun tidak mampu close di atas garis MA20-nya ya, dan sudah close di bawah garis MA20-nya. Kemudian dari candle-nya membentuk green candle ya, dengan body yang sangat tipis. Sepertinya si bull sudah kehabisan tenaga, sayang sekali ya. Dan jika kita perhatikan juga ya, dari pola chart-nya masih ya membentuk sebuah pola chart penan yang sudah di breakout pada hari Rabunya. Namun yang disayangkan pada hari berikutnya, IHSG kembali turun cukup dalam. Sehingga breakout-nya jadi kelihatan PHP saja. Kemudian jika dilihat dari volumenya pada hari Jumat ya, sedikit lebih kecil dari volume sebelumnya. Kemudian jika kita perhatikan, sejak IHSG membuat higher high terakhirnya, setelah itu volumenya makin mengecil sampai sekarang ya, dan masih di bawah rata-rata volume hariannya. Kemudian jika melihat dari stokastiknya masih berada di zona netral. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa teknikal tadi ya, harap mulai waspada ya teman-teman, karena garis support MA20-nya sudah di breakout. Kemudian IHSG berpeluang untuk menguji support minor uptrend lainnya di kisaran harga Rp4.879. Oke, selanjutnya saham pertama yang akan kita analisa adalah saham Wood. Wood hari Jumat berhasil close naik di harga Rp400 per lembar sahamnya dan berada makin mendekati resisten kuatnya di harga 408. Kemudian dari trennya terlihat uptrend ya dalam tren minornya. Kemudian pada hari ini candlenya membentuk green candle Marubozu
Wow, menarik ya. Kemudian dari volumenya lebih besar dari volume rata-rata hariannya. Kemudian jika kita perhatikan lebih dalam lagi, sejak Mei volumenya cenderung meningkat. Wow ya. Kemudian dari stokastiknya masih berada pada zona netral dan lebih dekat pada zona jenuh belinya. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa teknikal dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham ini masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya dan kembali mempunyai kesempatan untuk menguji resisten kuatnya di harga 408. Namun begitu tetap harus waspada ya, karena jika kita lihat pola saham Wood ini 2 pekan ke belakang ya, 2 pekan terakhir, setelah Wood ini berhasil membentuk candle Marubozu, saham ini malah turun ya, atau cenderung turun dulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Kemudian saham selanjutnya yang akan kita analisa adalah saham Bull. Saham Bull ini masih sangat uptrend ya jika dilihat dari trennya. Kemudian Bull pada hari Jumat berhasil close di harga Rp322 per lembar sahamnya, atau secara persentasenya naik 7,33%. Dan yang sangat menarik sedang berada pada posisi all time high ya. Kemudian jika dilihat dari candlenya membentuk sebuah green candle Marubozu ya, wow sangat menarik ya. Kemudian dari volumenya lebih besar dari rata-rata volume hariannya. Kemudian dari stokastiknya tentu saja berada di zona jenuh beli ya. Kemudian jika melihat dari pergerakan investor asing ya, investor asing masih melakukan akumulasi. Teman-teman bisa melihat di sini ya, investor asing telah melakukan beli bersih sebesar 1,6 miliar. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa teknikal dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham ini masih berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya, yaitu menguji resisten Fibonacci-nya ya di harga Rp345. Oke, kemudian saham selanjutnya yang akan kita analisa adalah saham SCMA ya. Oke, pada penutupan hari Jumat ya, SCMA berhasil close mendekati resisten kuatnya di harga 1.200 dan berhasil close di harga Rp1.165 per lembar sahamnya, atau naik kurang lebih 6,88%. Wow ya. Kemudian jika dilihat dari tren minornya masih terlihat uptrend ya. Kemudian dari candle penutupannya membentuk sebuah green candle ya dengan bentuk body yang cukup gemuk. Kemudian dari volumenya lebih besar dari rata-rata hariannya. Kemudian dari stokastiknya masih berada di zona jenuh beli. Kemudian jika dilihat dari pergerakan investor asing terlihat masih melakukan akumulasi ya pada saham SCMA ini. Teman-teman bisa melihat di sini ya, investor asing telah berhasil beli bersih ya, sebesar kurang lebih 1,6 miliar. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham SCMA ini masih berpeluang ya untuk melanjutkan kenaikannya, menguji resisten terdekatnya di harga 1.200. Oke, kemudian saham yang akan kita analisa berikutnya adalah saham PTBP. Oke, saham PTBP ini jika dilihat dari tren minornya sedang dalam fase konsolidasi ya, di rentan harga Rp795 sampai Rp995. Kemudian hari Jumat PTBP berhasil close di tengahnya ya, di antara keduanya, yaitu antara support dan resistennya, dan berhasil close di harga 890 atau naik 5,33%. Kemudian candlenya membentuk sebuah candle bullish ya dengan body yang lumayan besar dan membentuk pola chart pennant ya, dan berhasil membreakout garis resisten pennantnya serta berhasil close di atasnya ya. Semoga saja valid breakout-nya ya. Kemudian yang menarik juga ya, jika dilihat dari volumenya lebih besar dari volume 1 pekan ke belakang. Kemudian jika dilihat dari stokastiknya berada di zona netral, dekat dengan zona jenuh jualnya ya.
yang menarik membentuk sebuah pola golden cross. Kemudian jika kita melihat pergerakan investor asing ya, investor asing masih terlihat melakukan distribusi ya pada saham ini. Teman-teman bisa melihat di sini ya, total investor asing telah melakukan jual bersih sebesar kurang lebih minus 4 miliar. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa teknikal dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham PTBP ini masih berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya, menguji resisten kuatnya di harga Rp995. Oke, saham berikutnya yang akan kita analisa adalah saham IJBB. Saham IJBB pada hari Jumat berhasil mendekati resisten kuat downtrend line-nya ya, dan berhasil close di harga Rp9.225 per lembar sahamnya. Kemudian jika melihat dari candle-nya ya, membentuk sebuah green candle. Kemudian jika dilihat dari volumenya ya, sangat kecil ya, masih di bawah rata-rata volume hariannya. Kemudian jika melihat dari stokastiknya berada di zona jenuh beli ya. Kemudian jika kita melihat dari pergerakan investor asing masih terlihat melakukan akumulasi ya. Teman-teman bisa melihat di sini, investor asing telah berhasil melakukan beli bersih sebesar 36 miliar. Wow, cukup besar ya. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa teknikal dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, teman-teman yang ingin entry sebaiknya tunggu dulu IJBB ini terkonfirmasi close dan meng-breakout di atas garis resisten downtrend-nya ya. Oke, demikianlah analisis teknikal saham pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Masih tetap disclaimer on ya. Dan mungkin akan banyak perbedaan karena yang disampaikan ini sifatnya teknikal saja. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika suka pada video ini, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman lainnya agar teman-teman yang lainnya juga bisa belajar tentang seputar dunia saham. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.